Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi irsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Ketimang Wonoayu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nikmat berupa sehat, nikmat berupa kesempatan dan kekuatan, serta nikmat berupa keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Terakhir kita sudah menuntaskan pembahasan tentang bab wudu. Nah, kita masuk di bab berikutnya, yaitu tentang mandi wajib atau mandi janabat, al-ghuslu. Yang pertama kita bahas adalah dalilnya dan pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu. Al-ghuslu ma'nahu ta'mimul badani bil ma'i wa huwa masyru'un liqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum junuban fattahharu wa qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang pertama, definisi dulu mandi itu adalah ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air untuk badan kita. Jadi membersihkan badan secara merata bilma, dengan air. Nanti kalau tidak dengan air itu, misalnya dengan tanah, meskipun tidak merata, hanya bagian tertentu, itu juga bersuci, tapi dengan tayamum. Kalau dengan air dan itu merata ke seluruh badan, itulah yang disebut dengan mandi. Secara umum sederhananya begitu. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 43. Surah Al-Maidah ayat 6, ya sama. Al-Maidah ayat 6, Al-Maidah ayat 43 itu sama bunyinya. Ya. Apa bunyinya? Wa in kuntum junuban fattahharu. Al-Maidah ayat 6 niku di tengah-tengah enten, ya, potongan ayat yang berbunyi, dan jika kalian dalam keadaan junub fattahharu, maka bersucilah, faghtasilu, mandilah, gitu ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 43 juga demikian.
Wa in kuntum junuban fattahharu ai faghtasilu. Iku biyen nek kula teng pondok kalau diajari, saya masih ingat kalau Ustadz Ghosi ngajari itu dalilnya dibacakan. Di situ kemudian diketahui ada perintah. Perintahnya apa? Mandilah. Misalnya di ayat ini. Kalau ada perintah berlaku teori hukum tentang perintah, al aslu fil amri ya lil wujub. Asal perintah itu wajib, maka hukumnya apa? Dibuat kesimpulan hukumnya wajib mandi junub, ya mandi besar ketika junub, begitu. Itu hukumnya. Dalilnya surah Al-Maidah 43, surah Al-Maidah ayat 6. Selain itu surah Al-Baqarah ayat 222. Mereka orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad anil mahidi, tentang haid, itu ya. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu, kondisi haid itu adalah merupakan sesuatu yang mengganggu, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahidi, maka ya surah Al-Baqarah ayat 222 panggil Al-Baqarah ayat 222. Nek masang aplikasi Al-Qur'an sing enten terjemahane ya. Jangan hanya yang macam-macam pilihannya. Kalau di dalam aplikasi di HP itu ada yang ada terjemahan, ada yang tidak ada terjemahan. Kalau mau untuk hafalan enggak usah terjemahan. Tapi kalau untuk pengertian pasang yang ada terjemahan. Ya. Napa? 43 ayat 43 tengah-tengah surah Al-Maidah ayat nggih. Monggo diwaca dhisik nek ngono rada jangkep macane. Ayat 43 niku. Surat keliru. Nanti sambil saya carikan. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat baik, di ayat ini yang dibicarakan khusus kaum perempuan yang dalam keadaan haid ya. Dalam keadaan haid. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika dalam keadaan haid, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah oleh kalian kaum perempuan, maksudnya jauhi itu supaya tidak berhubungan suami istri fil mahidi dalam keadaan haid ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka
sudah dalam keadaan suci, bagaimana sucinya tadi itu? Kalau sudah dalam keadaan junub, itu perintahnya adalah supaya bersuci. Fattahharu. Maka kalau sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Maka datangilah mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mendatangi mereka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Baik, niki teng mriki kliru cetakane. Sing bener surat An-Nisa ayat 43 tadi itu ya. Nah, di sini cetakannya keliru, nanti menjadi tanda ya, ditandai di sini. Cetakannya keliru. Bukan surah Al-Maidah ayat 43 tapi surah An-Nisa ayat 43. Kalau surah Al-Maidah ayat 6. Ngoten nggih? Kalau surah Al-Maidah ayat 6. Kalau An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Jadi kalau surat apa namanya Al-Maidah ayat 40 Al-Maidah ayat 6 ini bunyinya wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi yang saya bacakan ini bunyi dari surah Al-Maidah ayat 6. Tapi kalau An-Nisa ayat 43 itu tadi bunyinya ya janganlah kalian dekati sholat sementara kalian dalam keadaan hilang ingatan karena mabuk gitu ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian bicarakan. Wala junuban, juga demikian jangan kalian sholat ketika kalian dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, ya hingga kalian mandi. Kalau di dalam surah An-Nisa ayat 43, jangan kalian dekati sholat ketika dalam keadaan junub hingga kalian mandi. Jadi begitu sedikit perbedaan redaksinya. Ya. Baik, yang tadi saya bacakan itu surah Al-Maidah ayat 6. Kita lanjutkan. Walahu mabahithu tanhasiru fima ya'ti. Ya, dalam bab mandi junub ini ada beberapa pembahasan yang kurang lebih seperti di bawah ini. Yang pertama, mujibatuhu, perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Yang pertama, yajibul ghuslu li umurin khamsah. Jadi wajib mandi besar itu untuk atau dalam 5 perkara. Yang pertama, khurujul mani bi syahwatin fin naumi awil yaqzah min zakarin aw unsa wa huwa qawlu ammatil fuqaha li hadithi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'u minal ma' rawahu Muslim.
Yang pertama adalah perkara yang membuat seseorang wajib mandi besar itu adalah keluarnya mani dengan syahwat, baik itu posisinya tidur, mimpi berarti, maupun posisinya terjaga, masya turu, masya mboten turu, keluar mani dengan syahwat, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Inilah pendapat umumnya para ahli fikih. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Maksudnya wong adus gawe banyu mandi besar, minal ma' itu karena sebab keluarnya air gitu ya. Maksudnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Umma Sulaim qalat, Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Rawahu Syaikkhani wa ghairuhuma. Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala niku nek perkara-perkara sing penting, perkara-perkara sing bener itu kan mboten nate izin. Ya, mboten nate izin. Ya. Kenapa kok demikian? Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat pinten niku? Ayat 30. Ayat pinten? Kok 30, mohon maaf. Ayat 26 ya insyaallah. 26 atau 25? 25 nggih. Coba dilihat. Surah Al-Baqarah ayat 25. 26 sing bener. 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul Adzim. Jari Gusti Allah teng ayat niki, sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan, meskipun perumpamaan itu kelihatannya sepele. Apa itu? Yaitu seekornya wis gak ada izin, perkara bener kok masih cerita sing sepele, asal perkara itu bener tidak malu. Ya, alah mek ngono, gak ada ngono. Nah, karena itulah Ummu Sulaim itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu persoalan yang penting, meskipun kelihatannya kok ngisin-ngisini ya, takon kok sing barang saru. Nah, itu kata Ummu Sulaim, Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak pernah malu kalau bicara perkara yang benar, masya koyoke saru, koyoke sepele. Terus apa? Maka dia menyatakan, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat. Wong wedok niku Nabi, tiang estri niku nek ngipi, terus nek ngipi napa wajib mandi besar? Nah, begitu pertanyaannya Ummu Sulaim. Wong wedok niku nek ngipi apa wajib mandi besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma. Ya nek enjene awake ero ana sing metu, ada air yang keluar gitu ya. Maksudnya mani yang keluar. Meskipun yang perempuan, meskipun yang laki-laki sama. Itu dalilnya. Oleh karena itu dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang bisa terjadi dalam kaitannya dengan keluarnya sperma itu. Wahuna suwarun
katsirun ma taqau ahbabna an nanbaha 'alaiha lil haja ilaiha. Biasanya ada beberapa hal yang terkait dengan hal ini yang penting untuk diperhatikan. Satu, idza kharajal maniyyu min ghairi syahwatin bal li maradin aw baradin fala yajibul ghuslu. Ya. Fa fi hadithi Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa idza fadhahatil ma' faghtasil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang pertama itu yang terkait dengan ini, nek metune gak mergo ngipi. Nah, gitu ya. Yang keluar dengan sendirinya, gak mergo ngipi. Gak mergo ono syahwat, ya. Misalnya mergo loro atau karena misalnya cuaca dingin, maka tidak wajib mandi. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, fa idza fadhahatil ma'u faghtasil. Kalau air itu keluar karena syahwat, mandilah. Rawahu Abu Dawud. Qala Mujahid, baina nahnu ashabu Ibni Abbasin halakun fil masjid Tawus wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Ibnu Abbas qaimun yusalli id waqafa alaina rajulun faqala hal min muftin faqulna sal faqala inni kullama bultu tabi'ahul ma'ud dafiq. Qulna alladhi yakunu minhul walad qala na'am qulna alaikal ghuslu qala fawalla ar-rajulu wa huwa yurajji qala wa ajjala Ibnu Abbas fi salatihi thumma qala li Ikrimah alayya bir rajul wa aqbala alaina faqala ara'aytum ma aftaitum bi hadzal rajul an kitabillah qulna la qala fa an Rasulillah qulna la qala fa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna la qala fa ummahu qulna an ra'yina fa ammahu qulna an ra'yina qala falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin qala wa ja'a ar-rajulu fa aqbala alaihi Ibnu Abbas faqala ara'aita idza kana dzalika minka atajidu syahwatan fi qubulika qala la qala fa hal tajidu khataran fi jasadika qala la qala innama hadza ibradatun yujzika minhal wudu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ada cerita yang panjang. Cerita ini terjadi pada masa tabi'in. Jadi sudah tidak ada nabi. Ketika itu kata Mujahid, kami sahabat-sahabatnya Ibnu Abbas. Berarti murid-muridnya Ibnu Abbas. Murid-muridnya Ibnu Abbas sinten niku? Mujahid. Sinten maneh? Tawus. Sinten maneh? Sa'id bin Jubair. Sinten maneh? Ikrimah. Ya. Ketika itu kami sedang halaqah di masjid, enten pertemuan di masjid. Sinten ae? Enten sing ngriwayatkan tadi Mujahid, ada Tawus, ada Ikrimah, ada Sa'id bin Jubair. Nah, mereka ini semua sedang sholat. Maaf, wa Ibnu Abbas qaimun yusolli. Mereka ini sedang kumpul di masjid, Ibnu Abbas sedang sholat, gurune sholat. Id waqafa alaina rajulun. Lho moro-moro enten wong lanang mandek. Waqafa alaina rajulun, mandek takon ke sahabat-sahabatnya Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Abbas yang sedang halaqah tadi itu. Faqala hal min muftin, enten sing saged ngekei fatwa, ngekei jawaban, ngekei napa nggih, memberi solusi hukum itu disebut fatwa. Enten sing ngerti hukum enten sing saged maringi fatwa ta. Fakulna sal, kami kemudian menjawab, wis sampean kepingin takon apa? Faqala, orang itu kemudian tanya, inni kullama bultu tabi'ul ma'ud dafiq. Saya ini setiap pipis
itu kok ada ikut air yang keruh. Nah, gitu ya. Air yang keruh. Ben pipis iku ana sing melu. Air yang keruh. Faqulna allazi yakunu minhul walad, iku banyune iku mirip sing nek dadi anak iku ta. Gitu ya. Mirip sing kaya kate dadi anak, maksudnya mirip mani itu ta, begitu. Qala na'am, kira-kira ngoten, kira-kira. Ini sama-sama kira-kira. Pokoknya pipis ada air keruh yang ikut gitu. Qulna, maka kami menjawab, alaikal ghuslu, nek ngono wajib mandi. Oh, wajib mandi nek niku. Qala, ya, maka Mujahid menceritakan, fawallar rajulu wa huwa yurajji. Ya. Maka orang tadi kemudian berpaling. Terus mari oleh jawaban pindah dan cepat-cepat. Ya, qala Mujahid cerita lagi, wa ajjala Ibnu Abbas fi sholatihi. Ngerti nek jawabane murid iku mang keliru. Maka Ibnu Abbas salatnya dipercepat. Ya. Summa qala li Ikrimah, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ikrimah, alayya birrajul, orang tadi itu, ya, orang tadi itu suruh datang ke saya. Wes, aku kepingin goleki wong iku mang, kepingin ketemu wong iku mang. Ya. Wa aqbala alaina, sambil ngomong begitu ke Ikrimah, kepada yang lain Ibnu Abbas ngomong takon. Jadi Ikrimah diminta untuk jemput, ya, cepet-cepet nyusul wong iku mang sing wis balik. Kepada yang lain Ibnu Abbas bertanya, ara'aitum ma aftaitum bi hadzal rajul an kitabillah, sampean napa tau ngerti sing sampean omongno fatwano niku mang ana dasare nang Al-Qur'an? Napa ana dasare sing sampean omongno mang ana dasare apa enggak nang Al-Qur'an? Qulna la, kami jawab gak ana. Sing ana niku wa in kuntum junuban. Ya, junub dalam pengertian dalam posisi tadi itu yang kita bicarakan di poin pertama. Ya. Kemudian fa'an Rasulillah, apakah ada dalilnya dari Rasulullah SAW? Maka mereka menjawab, la, juga tidak ada. Qala fa'an ashabi Rasulullah SAW, apakah di antara sahabat Rasulullah ada yang memberikan keterangan tentang apa yang sampean sampaikan tadi itu? Qulna la, nggih mboten kian. Terus fa'ammahu, terus sampean jawab itu dasare apa? An ra'yina, niku wau nggih pendapat kita saja. Wong ana wong takon ben pipis metu banyu sing keruh, ya, mirip-mirip kaya metu mani, kan gitu ya, mirip tapi mboten. Qala falidzalika qala Rasulullah SAW, mangkane Rasulullah SAW itu muni, niki sabdanya, sabdanya Rasulullah SAW dikutip oleh Ibnu Abbas. Napa jari Ibnu Abbas? Rasulullah SAW mangkane Rasulullah SAW niku ngomong, faqihun wahidun, wong ngerti siji ae, asyaddu ala syaitani, itu lebih ditakuti setan, min alfi abidin, daripada 1000 wong ibadah tapi gak ngerti. Bahaya. Ya, wong gak ngerti kayak fatwa itu bahaya. Ya, karena itu wong ngerti siji iku luwih diwedeni setan timbang kaya sampean iki wakeh tapi gak ngerti. Ngono kira-kira sakjane basa sindirane ngoten. Sampean wong akeh sakmene gak ngerti, iku gak dianggap ambek setan. Setan itu lebih takut satu orang yang ngerti timbang wong wakeh gak ngerti. Wajah ar-rajulu, ketika sudah menyatakan demikian, maka orang tadi itu kembali. Faqbala alaihi Ibnu Abbas,
Maka Ibnu Abbas menemui orang tersebut. Faqala ara'aita idza kana zalika minka atajidu syahwatan fi kubulika. Sampean nek pas pipis metu air keruh tadi iku ana rasane syahwat napa mboten? Ada syahwatnya atau tidak? Ana rasane nikmat sing seperti orang mimpi itu atau tidak? Qala la, boten Ibnu Abbas. Faqala fahal tajidu khadaran fi jasadika. Ya. Qala la. Sampean nek mari ngono mau apa awake iku dadi kotor gitu ya. Qala la. Qala inna ma hadhi ibradah yujzika minhul wudu. Nek ngono niku jenenge karena sampean iku kademen. Ya, dingin yang sangat itu bisa menyebabkan kondisi seperti orang itu. Fa yujzika minhal wudu, sampean cukup wudu gak perlu mandi. Itu bab pertama. Itulah yang kemudian pernah saya sampaikan disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Wadi, gitu ya. Dulu ketika apa saja yang membatalkan, apa yang membuat orang itu bab apa dulu? Perkara-perkara yang harus disucikan itu ya, itu namanya wadi ya. Bukan mani tapi wadi. Wong kepegelen. Enten wong kepegelen mara ngompol. Ning monten. Ngompole dite pipis. Ya, enggak ada rasa apa-apa moro-moro roro ngompol. Nah, gitu ya. Itu namanya wadi. Ya. Biasanya kalau kecapean. Tapi setiap orang bisa tidak sama. Nek kula rada pegel nemen niku biasanya begitu. Gitu ya. Itu namanya wadi. Baik. Yang kedua, idza talama walam yajid maniyan fala ghusla alaih. Ngipi tapi gak sambil metu, maka tidak perlu mandi. Gitu ya. Fala ghusla alaihi. Qala Ibnul Munzir ajma'a ala hadza kullu man ahfadha anhu min ahli ilmi wa fi hadithi Ummu Sulaim al-mutaqaddim fa hal 'alal mar'ati ghuslun idza tamalat qala na'am idza ra'atil ma'. Jadi hadis yang Ummu Sulaim tadi kan sudah jelas. Wong nek ngipi ya napa? Nek metu manine baru mandi. Kalau enggak ya enggak perlu. Enggak. Tengah-tengah ngipi digugah Pak Nardi azan, kaget gak sida metu nggih mboten atus kan ngoten ya. Yang Pak Nardi niku kan nek azan kan moro-moro langsung dukur. Iso kaget niku sing keturunan niku. Nggih. Dukur langsung gitu ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, idzan tabaha minan naum fawajada balalan wa lam yadhkur ihtilaman fa in tayaqqana annahu maniyun fa alaihil ghuslu. Ya. Utawa wong niku tangi turu moro-moro enten bercak, enten bekas yang keluar ya. Tapi dia yakin oh nek iki mani, maka kalau sudah yakin memang wajib mandi. Li anna dhahir anna khurujau kana lihtilamin nasiyahu. Itu kalau dia karena karena mimpi tapi lali. Fa in syakka, tapi kalau dia ragu-ragu walam ya'lam dan tidak tahu hal huwa maniyun au ghairuhu, apakah ini mani atau lainnya, fa alaihil ghuslu ihtiyaton. Maka ya sebaiknya mandi sebagai bentuk hati-hati gitu ya. Wa qala Mujahid wa Qatadah la ghusla alaihi hatta yuqina bil ma'id dafiq li anna al yaqin baqa'ut tahara fala yazulu bisyak. Tapi Mujahid dan Qatadah, Mujahid tadi muridnya Ibnu Abbas, dan Qatadah menyatakan kalau enggak yakin tidak mandi juga tidak apa-apa gitu ya. Karena asalnya ya orang itu suci. Kalau tidak ya tapi nek sing kepingin hati-hati timbang ya kan gitu. Timbang ragu-ragu tak satu sae. Itu sebagian berpendapat untuk ihtiyat, hati-hati. Yang keempat, ahassa bintiqalil mani 'inda syahwah fa amsaka dzakarahu falam yakhrus fala ghusla alaih
lima taqaddama min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam alaqal ightisal ala ru'yatil ma fala yathbutul hukmu bidunihi lakin in masya fa kharaja minhul mani fa alaihi ghuslu. Yang keempat, kok umpama kate metu diempet gak sida metu ya gak wajib. Ya. Diempet gak sida metu gak wajib. Karena wajibnya itu karena keluar. Mimpi atau ya mimpi nggak wajib mandi gitu ya. Ini nanti beda kalau berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri meskipun nggak sampai keluar ya tetap wajib gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima, ra'a fi thawbihi maniyan la ya'lamu waqta husulihi wa kana qad shalla yalzimu i'adatu shalah min akhiri naumatin lahu illa ayyara ma yadullu ala annahu qablaha fayu'idu min adana naumatin yahtamilu annahu minha. Nah, ono mani tapi lagi ero wis mari salat ya dibaleni salate kan ngoten nggih. Nah, sadurunge gak ngerti ya, gitu ya. Gak ngerti nek wis keluar mani gitu. Setelah itu ternyata baru diketahui padahal wis mari kadung mari salat ya dibaleni salate kan gitu ya. Itu yang kelima gitu ya. Baik, itulah perkara pertama yaitu keluar mani ya dengan syahwat ya, baik pada saat tidur dalam bentuk mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Sekarang yang kedua yang menyebabkan seseorang wajib mandi, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua kemaluan yang dikhitan. Masalahnya nek nang mriki kan sing wedok kan gak tahu khitan. Nah, nek nang Madura si enten khitan. Enten sing wong Madura mriki. Kalau Madura khitan. Ono wong Madura tapi ini lanang ya. Irul deh. Sing wedok gak kena ditakoni. Kalau di sana perempuan sebagian masih khitan gitu ya. Saya nggak tahu sekarang apakah sebagian besar atau sudah banyak yang ditinggal. Nek wong Jawa mboten enten sing khitan. Ya. Khitannya itu kapan? Ketika bayi. Gitu ya. Wong Arab niku nek khitan bayi. Dadi gadek loro pindho arek cilik-cilik niku. Ya. Anak bayi itu kan nggak kerasa, ya. Gitu. Jadi yang kenapa disebut dalam bahasa fikih iltiqaul khitanaini, bertemunya dua kemaluan yang dikhitan. Gitu ya. Ai taghyibul hasyafah fil farji wa illam yuhsal inzalun liqaulillahi ta'ala. Ya, niki bahasane niki saru. Taghyibul hasyafah fil farji. Hasyafah itu ujung kemaluannya laki-laki. Nek ujung kemaluannya laki-laki itu sudah ghaib di dalam farji, nah itu bahasa yang ngoten. Artinya sudah masuk sedikit saja. Ya, wa illam yuhsal inzalun, meskipun tidak terus ya, tidak inzal, itu tetap wajib mandi liqaulillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum junuban fattahharu, surah Al-Maidah ayat 6 tadi itu. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kalamul Arab yaqtadi annal janabah tutlaqu bil haqiqah 'alal jima'. Jadi dalam ungkapan Arab yang disebut janabat itu adalah istilah yang dipakai untuk aktivitas namanya jima. Wa illam yakun fihi inzalun, meskipun tidak sampai inzal. Inzal itu tidak sampai masuk betul gitu ya. Qala fa inna kullaman khutiba bi anna fulanan
ajnaba an fulana aqala annahu asabaha wa illam yanzil. Ya. Jadi intinya kalau sudah suami atau istri itu berhubungan meskipun tidak sampai inzal betul-betul, ya tetap itu disebut junub. Walam yaktalif ahadun anna zina alladhi yajibu bihil jildu huwal jima' walau lam yakun minhu inzalun. Termasuk dalam definisi ini orang zina meskipun tidak sampai inzal, ya hanya sik ngincipi di ndukure titik, itu sudah masuk zina yang harus dijilid atau dihukum apa namanya? Cambuk, ya. Wali hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu anazala am lam yanzil. Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apabila laki-laki sudah duduk di atas su'abnya yang 4, ya, su'abnya yang 4, bagiannya yang 4, bagiannya kaum perempuan yang 4, apa itu? Yadaha warijlaha. Pokoknya nek tangan loro wis ketemu, sikil sampai pupu loro wis ketemu, itu sudah disebut jima. Ya. Itu namanya idza jalasa baina syu'abil arba. Wong lanang nek wis lungguh, tangan podo tangan ketemu, sikil podo sikil wis ketemu, summa jahadaha ai, ya itu tadi maksudnya sudah berhubungan, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Apakah itu sudah sampai tuntas atau tidak? Wajib mandi. Ada riwayat yang lain, itu hadis riwayat Ahmad dan Muslim serta di dalam riwayat Bukhari. Dari hadis yang lain, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari tanya kepada Aisyah, fasa'alaha 'anir rajuli yaghsha wa la yanzil faqalat 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu. Abu Musa al-Asy'ari niku sahabat senior. Takon nang Aisyah radhiyallahu anha. Niki nanti menjadi ini juga ya, menjadi dalil juga. Jadi hubungan guru dan murid itu enggak apa-apa dalam Islam itu. Wong lanang takon nang wong wedok, kan bukan muhrim, bukan mahram nek bahasa agamanya, tapi nek wong mriki ngarani bukan muhrim. Tapi ya karena kepentingan untuk ilmu boleh bertanya hal-hal yang demikian. Abu Musa al-Asy'ari itu termasuk sahabat yang napa istilahnya nek model sakniki model kiai, ngoten lho. Ya, itu dulu orang kepercayaannya Ali bin Abi Thalib. Pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ya napa nek enten wong lanang ya yaghsha wala yanzil, berhubungan suami istri dengan istrinya tapi tidak sampai inzal, tidak sampai tuntas, tidak sampai betul-betul selesai. Faqalat, maka Aisyah menjawab, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika ketemu dua alat kemaluan, alat vital, dua kemaluan yang dikhitan, faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah mandi. Hal-hal yang demikian nggak apa-apa ditanyakan, karo timbang kiro-kiro, nggak apa-apa. Bahkan yang tanya ini sahabat laki-laki kepada sahabiyah, seorang sahabat perempuan, Aisyah. Tapi Aisyah itu seperti yang pernah atau sering saya sampaikan, itu kan sumbernya ilmu teko Nabi, ya ilmu teko Nabi kata hal-hal yang pribadi ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu yang kedua, bertemunya dua alat kemaluan. Yang ketiga,
Yang wajib mandi itu adalah yang kedua, yang wajib mandi itu adalah inqita'ul haidhi wan nifas. Terhentinya haid, berhentinya atau selesainya haid dan nifas. Di qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Wa li qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, du'iya salatu qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Maaf, qaddiril ayyamal lati kunti tahidina fiha summa ightasili wa sholli, muttafaqun alaih. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah 222 yang tadi sudah kita baca, dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha yang bertanya tentang ya napa Nabi kula niki nek haid niki marine ya napa? Da'is sholat, nek haid da'is sholat, tinggalkan sholat. Ya, ini Fatimah binti Hubaysh itu kan tanya kepada Rasulullah SAW gara-gara apa namanya, siklus menstruasinya itu tidak normal, gitu ya, tidak normal. Biasanya 6 dino kok jadi terus ini ya nopo. Biasanya 7 dino niku sik terus metu. Maka Rasulullah SAW menjawab, nek ketemu keadaan seperti itu, da'is sholat, tinggalkan sholat. Berapa hari? Qadrol ayyamil lati kunta tahidina fiha. Ya, tinggalkan sholat ya selama beberapa hari yang biasanya sampean haid itu pirang dino. Ya, sumaktasili wasolli, kemudian mandilah dan sholatlah. Jadi nek sing menstruasinya tidak teratur, nah, sampai hitung sing teratur itu biasanya pinten, 6 dino napa 7 dino. Nek wis baru kok sik metu terus, ya berarti tetap mandi dan sholat, gitu ya. Wa hadza wa in kana waridan fil haidi illa anna nifas kal haid bi ijma'is sahabah. Fa in waladat wa lam taraddam faqila 'alaiha al-ghuslu wa qila la ghusla 'alaiha wa lam yarid nassun fi dzalik. Jadi begitu pula ketika nifas, sama gitu ya. Pokoknya kalau berhenti darahnya sudah waktunya mandi dan kemudian sholat. Itu yang ketiga, wajib mandi karena berhenti nifas atau haid. Yang keempat, al-maut, wajib mandiku mergo meninggal, tapi sing mandekno ya wong liya, kak adus dhewe, gitu ya. Idza matal muslim wajib taghsiluhu ijma'an ala tafsilin ya'ti fi maudhihi. Kalau seorang muslim meninggal maka wajib memandikannya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Itu ijma' ulama, kecuali beberapa sebab. Salah satunya adalah kalau mati syahid, gitu ya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, al-kafiru idza aslama, orang baru masuk Islam, sadurunge posisi kafir. Ketika kafir dalam kondisi dewasa. Idza aslamal kafiru yajibu alaihi al-ghuslu li hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Samamat al-Hanafi usira wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu ilaihi fayaqul ma indaka ya Samamah, fayaqul in taktul zadamin wa in tamnun ala syakirin wa in turidil mal
nu'tika minhu ma syi'ta wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhibbunal fida wa yaquluna ma nasna'u biqatli hadza famarra alaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama fahallahu wa ba'atha bihi ila haiti Abi Talhah wa amarahu ay yaktasila faqtasala wa shalla rak'ataini faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hasuna islamu akhikum. Jadi ada seorang Thamamah Al-Hanafi itu dalam sebuah peperangan itu ditawan, ya. Karena ditawan, dalam tawanan Rasulullah SAW pagi-pagi itu keliling nang tawanan terus takon, Thamamah sampean duwe apa? Ya apa sampean iki posisi sampean ditawan ngene iki ya apa? Maka Thamamah niku jawab, nek sampean mateni kula hukum dengan hukuman mati, taqtulu zat damin, sampean mateni wong sing duwe getih, maksude awak dhewe iki ya sampean mosok mentolo, gampangane ngoten, bahasa gampangnya taqtulu damin, sampean mateni wong duwe getih, maksudnya sampean kok mentolo mengalirkan darah, begitu ya. Wa in tamnun ala syakirin, ya. Wa in turidil mal nu'tika minhu ma syi'ta. Nek sampean niku arep-arep kula niku ngekei sesuatu, ngekei maaf bukan ngekei sesuatu, ngekei bebas, sampean berarti berharap kita itu berterima kasih. Pasti kami berterima kasih. Nek sampean bebas nomos mesti kula matur nuwun, jelas. Tapi nek sampean itu ingin mendapatkan tebusan harta, kami akan berusaha memberikan. Jadi enten pilihan-pilihan. Wa kana ashabur rasul yuhibbunal fida. Ya. Nah, sahabat-sahabat, wah iki wong sugih, keluarga sugih wis njaluk tebusan ae, itu para sahabat. Ya. Wa yaqul manasna biqatli hadza. Iki nek dipateni gawe apa? Begitu. Fa qala rasul fa marra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Ya. Akhirnya niku wau, nah ternyata dia memilih masuk Islam di depan Nabi, ya iso awalnya gawe ngepek atine Rasul, tapi setidaknya dia menyatakan masuk Islam. Fahallahu Rasulullah SAW, maka akhirnya karena masuk Islam sama Nabi dibebaskan, ya dilepaskan. Wa ba'atsa ila haiti Abi Talhah, maka dia dikirim untuk ke tempat ke kebunnya Abu Talhah untuk kepentingan negosiasi. Dia kemudian diperintahkan untuk mandi. Fa amarahu ayyaktasil, diperintah untuk mandi besar. Faqtasala, kalau di dalam bahasa hadis irtasala itu mandi besar. Maka dia mandi besar. Wa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, orang iki ya etika melbu islami wis bener, wis api gitu ya. Laqad hasuna islamu akhikum, Islamnya saudaramu ini sudah bagus. Hadis riwayat Ahmad wa asluhu inda syaikhaini, ya, begitu ya. Dari mana muncul wajibnya mandi besar tadi itu? Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mandi. Itulah 5 perkara yang wajib mandi menurut Sayyid Sabiq dikumpulkan. Sampean mesti takon, Jumatan apa mboten wajib mandi? Ya, dalam pendapatnya Sayyid Sabiq tidak wajib mandi, meskipun nanti dalilnya jelas. Nanti mandi Jumat itu termasuk mandi sunnah menurut sinten? Sayyid Sabiq. Tapi nek kula gawe napa pendapat yang lebih hati-hati, wajib mandi gitu ya, untuk kehati-hatian. Kayak sinten Umar, karena nanti dalil yang dipakai untuk menyatakan mandi Jumat tidak wajib tapi hanya sunnah itu gara-gara Umar ketemu Utsman. Kalau dalilnya Rasulullah SAW jelas, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ayyamassa minat tibi ma yaqdiru alaih.
Mandi Jumat itu wajib bagi yang sudah balik. Itu kata Nabi. Ya. Dan kalau bisa pakai wangi-wangian. Itu kata Nabi. Dan itulah yang dipegangi oleh Umar bin Khattab. Bahwa nanti Utsman bin Affan teko Jumatan guru ngatus. Ya, guru ngatus wani moro Jumatan itu mungkin debat dhisik kali Umar. Umar tengah-tengah Jumatan, tengah-tengah khutbah ngendek Utsman. Sampean teko kok ngareni gak ero jam piro sampean. Umar ngaten. Utsman bin Affan ditegur oleh Umar. Jare Utsman, nggih kula urusan kula sik kait mari, rada repot. Kula nggih dereng ngatus. Nah, itu kata Umar radhiyallahu an. Kata Utsman bin Affan katanya, falam azid an atawaddo. Ya, kula niku mau mek wudu tok. Faqala al wudu aidan, mek wudu tok yo an. Jadi ngoten Umar takone ngoten. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli, padahal sampean eru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok merintah mandi itu kan sampean yo eru. Jadi sabda Rasulullah SAW, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, itu juga diketahui sahabat yang lain termasuk Utsman. Tapi Utsman mari ngono tetap gak terus. Itu nanti dalam mazhab Syafi'i dipakai. Oh berarti itu wajibnya hanya untuk perintahnya hanya untuk sunnah. Itu kalau mazhab Syafi'i. Apa awalane? Mosok Utsman gak ruka dari wajib sing membatalkan dan tidak membatalkan gitu. Itu. Tapi nek gawe pendapat sing lebih hati-hati, wajib mandi. Itu nanti ya. Nah, kita bahas yang wajib-wajib saja. Mandi besar itu wajib karena 5 perkara. 1, karena keluar mani dengan syahwat, baik itu dalam mimpi maupun dalam waktu terjaga. Yang kedua, ketemunya 2 khitan, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Berhentinya haid dan nifas. Yang keempat, karena seorang itu meninggal dunia. Tapi sing wajib ngedusi sing urip, ngoten lho. Nah, yang kelima itu adalah orang kafir apabila masuk Islam. Itu 5 perkara yang menjadi sebab wajibnya mandi besar. Nah, orang-orang yang tidak dalam keadaan suci karena ini tadi, karena hadas besar ini tadi, ini disebut kalau tidak atau kalau belum mandi disebut orangnya dalam keadaan hadas besar. Orang-orang yang dalam keadaan hadas besar itu dilarang 1 sholat, jelas. Yang kedua dilarang sholat tadi berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 dan Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa 4:3. Yang kedua tawaf, ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Yang ketiga masul mushaf wa hamluhu, ya, dilarang menyentuh mushaf dan membawanya. Tapi catatannya kemarin sudah kita bahas, ya, kemarin sudah kita bahas. Wa hurmatuha muttafaqun 'alaiha bainal a'immah wa lam yukhalif fi dzalika ahadun minas sahabah wa jawaza Daud wa Ibnu Hazm lil junub masal mushaf wa hamluhu wa lam yaraya bihi ma ba'san istidlalan bima jaa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Hiraqal kitaban fihi bismillahirrahmanirrahim ila an qala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi kalau imam-imam yang 4 sepakat itu enggak boleh. Tapi tetap ada yang membolehkan. Siapa itu? Yaitu Daud dan Ibnu Hazm. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Raja Hiraqal, di mana salah satu isinya adalah ada ayat Al-Quran surah
surah Ali Imran ayat 64. Maka apa yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW ini tentu isinya ada Al-Quran kan kepada orang Nasrani. Nah, harusnya nggak boleh, tapi boleh. Kenapa orang Nasrani kan belum Islam tadi kan? Berarti hadas besar kan gitu ya. Itulah pendapat. Kalau saya kemarin sudah menyimpulkan, pokoknya dalam keadaan hadas, ya pantes sih sampai niku bersuci dulu gitu. Nah, posisinya apa? Mustahabbah, sunnah, gitu ya, sangat disunnahkan. Ya, baik. Bukan berarti ketika tidak wajib itu mari ngono sembarangan gitu loh. Kalau sebagian pendapat mewajibkan, bahkan kalau dalam keadaan hadas besar, sebagian besar ulama mengharamkan untuk menyentuh mushaf gitu ya. Baik. Yang keempat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Menurut jumhur berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anna Rasulullah SAW kana la yuhjibu anil Quran syai'un laisal janabah. Kata Rasulullah, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk membaca Al-Quran sesuatu pun kecuali dalam keadaan junub. Hadis riwayat Ashabus Sunan, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain. Tapi di dalam Fathul Bari ada yang menganggap hadis ini dhaif, ya. Wal haqqu annahu min qubailil hasan yasluhu lil hujjah. Tapi menurut Said Sabiq yo masih ono sing mendhaifkan. Said Sabiq berpendapat hadis ini statusnya minimal hasan, ya, dan dapat dipakai sebagai hujjah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia pernah melihat Rasulullah SAW sedang berwudu, kemudian membaca satu ayat Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran, kemudian beliau bersabda, yang demikian ini ya bagi orang yang tidak junub. Fa'amal junub fala wala ayatan. Maka bagi yang junub jangan membaca Al-Quran meskipun satu ayat. Tapi kan tidak selesai di situ ya. Wa qala Syaukani, Imam Syaukani berpendapat, fa in sahha hadza saluhal lil istidlal bihi ala tahrim. Ya, kalau hadis ini sahih maka bisa dipakai dalil untuk mengharamkan. Amal haditsul awal falaisa fihi ma yadullu ala tahrim. Hadis yang pertama itu tidak menunjukkan haram. Tidak menunjukkan haram. Ini kata Imam Syaukani. Sementara hadis yang kedua, li'anna ghayatuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakal qira'ah halal janabah. Karena tujuannya hanya ingin menunjukkan Rasulullah nek junub niku tidak membaca Al-Qur'an. Tapi mboten enten sing mengharamkan. Wa mithluhu la yasluhu mutamassikan lil karaha, fa kaifa yastadillu bihi ala tahrim, intaha. Lah, sementara hadis berikutnya ya, la yasluhu mutamassikan lil karaha, ya. Tidak pas kalau itu dipakai pendapat untuk menyatakan haram itu. Untuk makruh saja nggak bisa, bagaimana untuk mengharamkan? Wa dhahaba al-Bukhari wa Tabrani wa Dawud wa Ibnu Hazm ila jawazil qira'ah lil junub. Sementara Imam Bukhari, Imam At-Tabrani, Dawud, Ibnu Hazm itu berpendapat boleh ya orang junub itu membaca Al-Qur'an. Qala al-Bukhari, qala Ibrahim, la ba'sa an taqra'al haid al-ayah. Orang haid yang membaca ayat Al-Qur'an, kata Imam Bukhari, tidak apa-apa. Walam yara Ibnu Abbas bil qira'ah lil junub ba'san, termasuk
Di antara sahabat Ibnu Abbas berpendapat orang yang sedang junub juga tidak apa-apa membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, dan Nabi SAW itu dalam riwayat yang populer itu selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Qala al-Hafidz ta'liqan ala hadza lam yasihhu indal musannif yakni al-Bukhari syai'un min al-ahadits al-waridah fi dzalika ay fi man'il junub wal haid min al-qiraah wa in kana majmu' ma warada fi dzalika taqumu bil hujjah inda ghairihi lakinna aktsaruha qabilun lit-ta'wil. Intine masih ono sing mengharamkan. Kalau menurut Bukhari enggak ada hadis yang tegas mengharamkan. Jadi inilah yang saya sebut kemarin, wilayah ikhtilaf di kalangan ulama itu pasti ada, bahkan sampai para sahabat itu enggak sepakat. Makanya kemarin saya dalam hal ini berpendapat yo api-api mestine dalam keadaan wudu begitu. Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'i mengharamkan, Imam Syafi'i mengharamkan. Tapi Imam Bukhari yang bermazhab Syafi'i membolehkan gitu. Dalam satu mazhab itu ini bisa berbeda-beda pendapatnya begitu. Nek intine nek sing terhalang karena haid kan waktunya suwe, gak ngaji belas. Maka boleh gitu ya. Gak ngaji belas iki ya apa sampean? Enak ta? Nah, begitu. Nek kaum laki-laki sih gampang, segera mandi wis selesai urusane. Nah, kaum perempuan sing susah, seminggu gak ngaji belas. Nah, maka sebagian ulama termasuk Imam Al-Bukhari, termasuk tadi Ibnu Abbas di kalangan sahabat membolehkan membaca begitu ya. Baik. Yang kelima, orang yang sedang junub itu dilarang al-muksu fil masjid. Napa? Cangkruk nang masjid. Ya. Junub kok cangkruk, meneng, ya, omong-omongan, lunggu-lunggu. Nah, itu jelas berdasarkan surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 43. Kecuali hanya lewat, boleh nek lewat tok. Yahrumu 'alal junubi ayyam kusa fil masjid li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid faqala wajjihu hadhil buyut anil masjid thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasna al qaum syai'an wa jaa ayyanzila fihim rukhsah fa kharaja ilaihim faqala wajjihu hadzal buyut anil masjid fa inni la uhillul masjid li haidin wala li junubin gitu nggih. Ya. Omahe para sahabat waktu itu dibangun niku kuwabe ku ngedep masjid kuwabe ngoten lho. Idek-idek. Nah niku Rasulullah SAW semerap, maka Rasulullah SAW memerintahkan ya omahe iki palingkan dari masjid ya. Depno ngali kan gitu ya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah SAW itu mendatangi rumah-rumah sahabatnya yang syari'atun fil masjid, sing menjorok ke masjid, nyuwidek kabeh. Dan omahe Nabi encene dadi siji, sing liyane kepingin ngoten. Nah, akhirnya oleh Rasulullah, ojo cidek-cidek, ojo nemplek-nemplek. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ya saya tidak membolehkan masjid itu untuk orang haid dan untuk orang junub ya. Lah nek omahe nemplek masjid, kepingin cangkruk teng pundi? Ya nang masjid. Kepingin lunggu-lunggu. Nah, nang masjid nek keadaan haid gak iso sampean. Mangkane sing rada ado, ngoten lho. Nah, begitu. Itu yang dari Aisyah. Di dalam riwayat yang lain bunyinya juga begitu. Innal masjid la yahillu li haidin wala li junubin rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Sama. Kata Rasulullah SAW, masjid itu gak oleh gawe
nggone wong haid ambek wong junub. Ya, itu persis surah An-Nisa ayat 43. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana ahaduna yamurru fil masjid junuban mujtazan rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ya, jadi dalam riwayat yang lain sahabat pernah ada yang dalam keadaan junub lewat saja sebentar ka opo-opo. Dalam riwayat yang lain an Zaid bin Aslam qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamshuna fil masjid wa hum junubun. Sahabat-sahabat Rasulullah itu bagian jalan di masjid dalam keadaan junub. Kalau hanya jalan lewat saja tidak apa-apa. Dalam riwayat yang lain dari Yazid bin Abi Hubaib anna rijalan minal ansar kanat abwabuhum ilal masjid fakana tusibuhum janabatun fala yajidunal ma' wala tariqa ilaihi illa minal masjid fa anzalallahu ta'ala. Jadi surat An-Nisa ayat 43 wong junub gak oleh nang masjid kecuali mek liwat tok niku gara-garai rumah para sahabat itu, khususnya kaum mereka yang sahabat Ansor, omahe lawange ngedep masjid kabeh. Nek metu golek banyu kepingin adus gara-gara junub niku mboten enten dalan liya kecuali liwat masjid. Maka turunlah ayat ini gitu. Ya omahe wae tidak ngeten gitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilinil khamrah minal masjid faqultu inni haidun faqala inna haidataka laysat fi yadika rawahul jamaah illal Bukhari. Jadi Rasulullah SAW itu pernah juga ya minta diambilkan sesuatu ya tutupe kepala Nabi itu teko masjid sampeyan jukukno gitu ya, sampeyan jukukno sih kok ya digayukno ambek tangan. Jadi Aisyah kula niki haid iku gak nang tanganmu. Jadi nek gawe gayuk tok diluk njukuk tok diluk boleh gitu ya. Itu Aisyah. Jadi hal-hal yang seperti ini itu kan betul-betul terjadi dan Aisyah itu radhiyallahu anha merekam banyak hal tentang itu gitu. Aisyah tahu sih Aisyah tulung njukukno iku al-khamrah tutupe kepala gitu ya. Lho, kula niki haid Nabi, sing haid kan duduk tangan sampean, jukun diluk, nah, gitu ya, diambilkan. Itu dalil yang lain ya. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ihdana wa hiya haidun fayadha'a ra'sahu fi hujriha fayaqra al-Qur'an wa hiya haidun thumma taqumu ihdana bi khamratihi fatadha'a fil masjid wa hiya haidun. Kata Maimunah, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah salah seorang di antara istri Nabi, salah seorang di antara kami. Sinten niku nggih Aisyah niki wau saksane. Ya, wahya haidun padahal dia sedang haid. Fayadha'a ra'sahu fi hujriha. Maka Rasulullah meletakkan kepala beliau ke hujriha, maksudnya ke pangkuannya istrinya tadi itu. Fayaqra al-Qur'an, dengan posisi itu Nabi membaca Al-Qur'an. Wahya haidun padahal istrinya dalam keadaan haid, kan gitu. Summa taqumu ihdana bi khumratihi fatadhaha fil masjid. Kemudian tadi itu istri Nabi tersebut kemudian meletakkan penutup kepalanya di masjid. Wahya haidun padahal dia sedang haid gitu ya. Itulah ya. Nah nek omahe Nabi, nek omahe Aisyah kan mek dibatasi apa? Jalan masuk begini saja. Ya, omahe cilik. Ya. Tutup kepala didekek nang nggone masjid liwat ngeten tok, ngoten lho. Jadi itulah tentang yang kelima, yang tidak boleh itu lungguh-lungguh, mandek, omong-omongan dan lain sebagainya yang lama. Kalau lewat boleh, gitu ya. Saya kira itu tentang apa yang mewajibkan untuk mandi besar dan perkara apa yang tidak dibolehkan ketika dalam keadaan hadas besar.
Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang mandi besar yang sunnah, gitu ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.